Kisah nyata yang satu ini membuktikan pada Anda, betapa hidayah Allah itu tak bisa diduga. Bisa datang pada siapa saja dan melalui media apa saja yang dikehendakinya. Kisah ini bercerita tentang seorang asisten rumah tangga yang dipanggil Mbok dan seorang majikan laki-laki. Si Mbok bukanlah tamatan pondok pesantren atau sekolah pendidikan agama Islam. Namun tanpa disadari, ia bisa mengislamkan orang. Alkisah, ada seorang keturunan Tionghoa menemukan cahaya Islam. Cerita berawal ketika setiap subuh ia terbangun. Dan setiap membuka pintu, ia melihat si Mbok, perempuan yang suka membantu pekerjaan rumahnya, selalu mengambil air wudhu. Aktivitas si Mbok sering ia lihat setiap pagi, sekitar pukul 4:30 pagi. Ia pun heran. Belum pernah ia menemukan ajaran yang membuat orang bisa bangun pagi lalu bersentuhan dengan air dingin, lalu melakukan gerakan-gerakan ibadah seperti itu. Si Mbok meladeni saya dan melayani saya. Tidak ngantuk dan tidur lagi selepas mengambil air wudhu tadi, batin si majikan itu. Hidayah atau petunjuk memang mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beragam cara jika Allah tak menghendaki tak akan terjadi. Pun sebaliknya, jika Allah menghendaki yang terjadi pun akan jadi. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surah Al-Qasas 56. Ibnu Katsir mengatakan mengenai tafsir ayat ini, Allah mengetahui siapa saja dari hambanya yang layak mendapatkan hidayah, dan siapa saja yang tidak pantas mendapatkannya. Si Mbok bukanlah tamatan pondok pesantren atau sekolah pendidikan agama Islam, namun ia bisa mengislamkan orang tanpa sadar. Kisahnya ada seorang berdarah Tionghoa menemukan cahaya Islam. Ini terjadi ketika setiap subuh ia terbangun. Setiap ia membuka pintu, ia melihat si Mbok, perempuan yang suka membantu pekerjaan rumahnya, selalu mengambil air untuk wudhu. Dan aktivitas si Mbok sering ia lihat setiap pagi, sekitar jam 4:30 pagi. Ia pun heran. Belum pernah ia menemukan ajaran yang membuat orang bisa bangun pagi lalu bersentuhan dengan air dingin lalu melakukan gerakan-gerakan ibadah seperti itu. Si Mbok meladeni saya dan melayani saya. Tidak ngantuk dan tidur lagi selepas mengambil air wudhu tadi, batin si majikan itu. Si majikan pun lambat laun tertarik, lalu bertanya, "Si Mbok ngapain si Mbok?" "Sholat," kata si Mbok, polos. "Memang harus setiap hari?" "Ya memang harus setiap hari, Pak." "Memang kamu nggak capek?" "Ya capek. Lah gimana? Itu perintah." Lalu si Mbok itu melanjutkan kalimatnya, "Lawong saya saja manut kalau Bapak perintah, masa sama Tuhan yang menciptakan saya tidak patuh?" Gara-gara jawaban tersebut, si majikan pun memutuskan untuk memeluk agama Islam. Si Mbok memberikan contoh dengan diamnya yang ia lakukan setiap hari, rutin dan istiqomah.